Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat Xiaoyan yang masih dalam kompetisi bagian terakhir bagian ketiga dan dia pun masuk ke dalam tempat yang dimana ada jantung api di tempat ini. Di tempat ini Xiaoyan pun berhasil menundukkan salah satu tim atas yang tidak lain klan Dewa Laut. Dia pun bersedia untuk tunduk di hadapan Xiaoyan selama 3000 tahun. Akhirnya di sini Xiaoyan pun memiliki dua kelompok lainnya yang tidak lain Dewa Api Kuno dan juga klan Dewa Laut. Namun klan Dewa Api Kuno mereka pun berniat untuk pergi ke pegunungan terlebih dahulu. Setelah beberapa hari Xiaoyan pun tidak mendengar kabar dari klan Dewa Api Kuno yang telah pergi ke pegunungan misterius terlebih dahulu. Akhirnya Xiaoyan dan klan Dewa Laut pun memutuskan untuk mencari mereka, namun ketika Xiaoyan mencari ke dalam pegunungan misterius ini, Xiaoyan pun kaget karena melihat beberapa orang dari klan Dewa Api Kuno telah terhabisi mereka tergeletak di tanah. Xiaoyan pun tahu pasti ada hal yang buruk telah terjadi kepada orang-orang dari iklan Dewa Api Kuno. Xiaoyan memutuskan untuk mencari Zhu Chang'an dan tim Dewa Api Kuno lainnya. Xiaoyan pun mengikuti jejak darah ini dan tiba di sebuah gua yang sangat aneh. Dia pun akhirnya menuju ke arah depan. Mendengar hal itu, akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya pun segera bergegas menuju ke arah depan. Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika melihat sosok-sosok yang bergegas keluar dari gua. Rupanya tindakan ini baru saja membuat para penjaga yang berada di sini seketika waspada. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak tajam kepada semua orang agar mereka bersiap untuk bertarung. Pada akhirnya hanya dalam waktu singkat, ratusan sosok pada saat ini segera berkumpul mengelilingi kelompok Xiaoyan. Mereka tampak seperti manusia dengan kepala ikan dan anggota tubuh yang terlihat kuat. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam di dalam hatinya, mereka ini pasti adalah orang-orang dari klan Hiu Laut yang dikatakan oleh manusia pohon. Sementara itu di sisi lain di antara anggota dari Hiu Laut, sosok yang lebih kuat pada saat ini segera bergegas keluar. Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya, dan sosoknya memegang tombak panjang di tangannya. Dengan tanpa ekspresi sosoknya segera bertanya, siapakah yang berani menghancurkan kutukan dan larangan dari klan Hiu Laut. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyangka sosok ini bisa mengucapkan perkataan sebagai manusia. Xiaoyan juga menghela nafas karena menyadari sepertinya pihak lain tidak mengambil tindakan secara langsung dan tidak berniat untuk berperang. Xiaoyan juga berpikir jika Xiaoyan tahu jika dia menghindari pertempuran itu adalah langkah yang sangat baik, tidak perlu ada korban. Xiaoyan pun langsung mengatakan bahwa dia meminta maaf karena dia telah menerobos ke tempat ini. Dia tidak tahu larangan atau kutukan yang berada di tempat ini. Dirinya hanya mencari seseorang di tempat ini dan jika menyinggung aku meminta maaf karena telah melakukan hal ini. Mendengar hal itu, orang-orang di depan Xiaoyan pun mengatakan, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kamu telah menerobos membuka secara paksa tempat ini. Dia pun memperlihatkan sesuatu. Kata bahwa di belakang mereka ada kutukan yang memenjarakan para pendosa dari klan Hiu Laut. Apakah pada saat ini mereka berniat untuk melepaskan kutukan mereka? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera mengerti bahwa begitu banyak gua kecil sebenarnya adalah untuk penjara bawah tanah Hiu Laut. Sepertinya banyak anggota yang membelot semuanya di penjara dan dikutuk di gua-gua ini. Memikirkan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menghela nafas. Xiaoyan lanjut berkata, mungkin apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah tindakan yang tidak disengaja. Dirinya pada saat ini memiliki beberapa pil origin abadi. Bisakah saudara pada saat ini membantu kelompok Xiaoyan? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan 100 juta pil origin abadi. Melihat apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan pada saat ini, semua anggota dari hantu Hiu Laut jelas terguncang. Xiaoyan sendiri tahu bahwa origin abadi di sini benar-benar sangat tipis. Oleh karena itu, dengan sumber origin abadi ini tentu saja Xiaoyan akan bisa bernegosiasi. Apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan ini ternyata memang benar, karena ketika pemimpin dari Hiu Laut ini menatap ke arah pil origin abadi yang diberikan oleh Xiaoyan, nada bicaranya sedikit melunak. Sosoknya segera berkata, mari mereka membiarkan permasalahan ini berlalu. Mereka adalah orang-orang dari klan Hiu Laut dan mereka tidak menerima orang luar. Sebaiknya pada saat ini kelompok mereka dengan cepat mundur, dan jika tidak mereka juga akan bertindak kasar. Sebelum dari kelompok mereka sampai di sini ada juga sekelompok orang, tetapi nasib mereka sangat menyedihkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini senyum di wajah Xiaoyan seketika memudar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kelompok ini benar-benar berani mengancam kelompok Xiaoyan. Terlebih lagi setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh pemimpin dari Hiu Laut, Xiaoyan langsung memikirkan Zhu Chang'an dan yang lainnya dan benar-benar merasa khawatir.
Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah kelompok orang yang baru saja datang menggunakan api bisakah pada saat ini mereka memberitahu Xiaoyan di manakah keberadaan dari kelompok-kelompok tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini pemimpin dari Hiu Laut sedikit kasar dirinya segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk dengan cepat pergi. Dirinya lanjut berkata bahwa mereka tidak memiliki apapun yang mereka cari di sini. Begitu kata-kata dari sosok tersebut terdengar pada saat ini tiba-tiba kilatan segera melintas sosok Zudi, tampak seperti hantu, dan menghilang sebelum akhirnya ketika dirinya muncul. Dirinya berada tepat di hadapan pemimpin Hiu Laut. Telapak tangannya pada saat ini sudah terulur dan mencengkram leher dari pemimpin Hiu Laut. Pemimpin itu pun pada saat ini tidak dapat bergerak untuk sesaat dan kekuatan aneh mengalir di antara telapak tangan Zudi. Kekuatan ini bukanlah sumber origin abadi tetapi tampaknya memiliki kekuatan penekanan yang mutlak terhadap keluarga atau klan Hiu Laut. Pemimpin itu pun seketika benar-benar berkeringat dingin karena Zudi pada saat ini bisa langsung membunuh. Sementara itu Zudi pada saat ini segera berkata bahwa mereka sepertinya benar-benar tidak ingin hidup yang damai. Sebaiknya pada saat ini mereka segera mengatakan di manakah orang-orang itu berada. Melihat adegan ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan berpikir, Zudi ini sepertinya sangat mengenal anggota dari Hiu Laut. Dengan satu telapak tangan ini seolah-olah Zudi pada saat ini benar-benar menggenggam nyawa mereka. Dihadapkan dengan pertanyaan Zudi ini pada saat ini, memimpin dari Hiu Laut benar-benar terdiam sementara. Itu Zudi pada saat ini lanjut berkata bahwa setahunya Hiu Laut itu semuanya hidup di laut dalam. Mengapa pada saat ini keberadaan mereka benar-benar muncul di gunung? Mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Zudi pada akhirnya sosok pemimpin Hiu Laut segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya juga tidak tahu karena dirinya sudah berada di sini sejak dirinya lahir. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Zudi pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan olehnya itu kebenaran atau kebohongan. Zudi pada akhirnya melepaskan telapak tangannya sementara sosok tersebut pada saat ini mundur beberapa langkah. Zudi lanjut berkata kepada sosok tersebut agar dirinya pada saat ini membawa mereka menemui rajanya jika mereka pada saat ini tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Zudi, maka mereka sendiri tahu resikonya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi pada saat ini semua makhluk yang berada di sekitarnya benar-benar terdiam. Zudi pun melihat sekeliling sebelum akhirnya semua makhluk di sini benar-benar berlutut ke hadapan Zudi. Melihat adegan ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak bingung dan berpikir apa yang sedang terjadi. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Hiu Laut ini menyerah bahkan tanpa perlawanan. Terlebih lagi mereka pada saat ini berlutut di hadapan Zudi satu demi satu dan sepertinya Zudi memiliki kekuatan absolut untuk menghadapi mereka. Sementara itu Zudu pada saat ini berkata dengan serius agar membawa kelompok Xiaoyan menemui raja mereka pemimpin Hiu Laut. Pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Zudi pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Tuan Xiaoyan menanggapi hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar Zudi melakukan apa yang semestinya dilakukan. Zudi pun kembali menoleh dan bertanya di mana kelompok orang yang mereka sebutkan. Sebelumnya pemimpin Hiu Laut tidak berani menyembunyikan hal tersebut dan segera menjelaskan bahwa mereka semua ditangkap di Istana Laut. Zudi pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membawa kelompok Zudi menuju ke Istana Laut. Pemimpin dari Hiu Laut pada akhirnya kembali mengangguk dan pada saat ini segera berbalik. Zudi pun pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mengajak semua orang pada saat ini untuk segera pergi. Semua orang pada saat ini mengikuti langkah dari anggota-anggota dari klan Hiu Laut. Setelah cukup jauh melangkah pada saat ini mereka melihat adanya lorong yang semakin menyempit. Xiaoyan juga pada saat ini tidak melepaskan pandangannya kepada pemimpin dari Hiu Laut. Xiaoyan pada akhirnya segera menemukan adanya sesuatu yang salah dan memerintahkan semuanya untuk berhenti. Zudi pun sedikit bingung dan menoleh sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan apakah yang terjadi. Suara dingin Xiaoyan pada saat ini segera terdengar dan Xiaoyan memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Xiaoyan sebelumnya melihat gelagat aneh yang ditampilkan oleh pemimpin dari Hiu Laut. Gerakan yang ditampilkannya sebelumnya benar-benar sangat halus tetapi di hadapan mata Xiaoyan gerakan penipuan seperti itu benar-benar tidak akan bisa terlepas. Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh dan segera memerintahkan
Semua orang untuk membantai. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari Hiu Laut tidak lagi berpura-pura. Setelah dipergoki oleh Xiao Yan, sosoknya segera mundur mendekati timnya dan mulai berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa seseorang yang hanya memiliki sedikit darah Raja Laut benar-benar ingin memimpin klan Hiu. Mereka ini bukanlah wilayah mereka dan pada saat ini mereka benar-benar akan mati terkubur di sini. Setelah selesai berbicara, pada saat ini suara gemuruh langkah kaki segera terdengar dari dalam gua lorong tempat Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera dikelilingi oleh banyak anggota dari Hiu Laut. Zudi pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa akhirnya Zudi benar-benar dibodohi. Zudi pun tersenyum pahit dan merasa bahwa tampaknya dirinya pada saat ini telah membawa masalah kepada kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera bertanya kepada Xiao Yan, apa yang pada saat ini harus dilakukan? Xiao Yan dengan dingin segera berkata, apalagi yang bisa mereka lakukan? Di hadapan prajurit udang dan jenderal kepiting ini, satu-satunya cara bagi mereka pada saat ini hanyalah menghancurkan kelompok mereka. Pada akhirnya semua orang pada saat ini bersiap dalam pertempuran dan pertempuran di lorong sempit ini tidak bisa dihindari. Kelompok Xiaoyan pada saat ini terus maju sambil membantai semua anggota dari laut. Ratusan makhluk pada saat ini dibantai oleh kelompok Xiaoyan hingga pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Banyak bangkai hiu laut di mana-mana yang tergeletak. Xiaoyan tersenyum dan tidak menyangka bahwa kekuatan dari makhluk-makhluk ini rendah. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, untung saja kekuatan dari ratusan makhluk ini cukup lemah. Zudi pada saat ini menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresinya pada saat ini sangat serius. Setelah itu dirinya berkata kepada Xiaoyan bahwa kekuatan mereka adalah kekuatan kutukan. Kekuatan ini sangat tidak jelas dan mereka harus menghadapi kutukan tersebut dengan hati-hati. Bersamaan dengan perkataan Zudi yang terlontar, Xia Zhenghui pada saat ini segera melangkah maju. Sepertinya Xia Zhenghui telah melihat sesuatu dan Xiaoyan memandang ke arah Xia Zhenghui dengan sedikit terkejut. Xia Zhenghui pada saat ini berkata misterius, apakah Tuan Muda Xiaoyan tidak melihatnya? Xiaoyan dan Zudi pada saat ini bingung dan berkata kepada Xia Zhenghui, apa yang Xia Zhenghui lihat? Xia Zhenghui pada saat ini melihat sekeliling seolah-olah dirinya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Xia Zhenghui pada akhirnya segera berkata perlahan bahwa energi hitam yang melayang di tubuh mereka, yang ternyata sekarang tubuh semua orang pun diselimuti oleh bayangan hitam. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan tanpa sadar menggumamkan energi hitam. Xia Zhenghui pun mengangguk. Energi hitam ini sepertinya bersumber dari pembantaian yang baru saja dilakukan oleh mereka. Ekspresi serius juga melintas di mata Zudi dan dirinya segera berkata bahwa ini pasti kekuatan kutukan. Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Zudi pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak mudah untuk mematahkan kutukan-kutukan ini, tetapi pada saat ini yang Zudi tahu adalah kekuatan ini saling terkait. Dengan kekuatan spiritual, semakin kuat kekuatan spiritual, maka akan semakin besar peluang untuk menghancurkannya. Ketika Xia Zhenghui mendengar ini, Xia Zhenghui pun perlahan segera melepas helm miliknya. Xia Zhenghui memperlihatkan wajah kerangka yang putih tanpa daging dan darah, dan hal tersebut membuat semua anggota di belakang Zudi seketika terkejut. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa ini juga adalah kutukan. Oleh karena itu Xia Zhenghui tidak pernah merasa bahwa kekuatan spiritual keadaan sucinya pada saat ini bisa mengatasi sebuah kutukan. Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Zudi mengeluarkan selembar kertas dan berkata bahwa ini adalah catatan sejarah dari klan mereka. Biarkan Zudi pada saat ini mencoba untuk melihat apakah Zudi dapat mematahkan kutukan tersebut. Xia Zhenghui pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya Xia Zhenghui segera mengerahkan kekuatan spiritual miliknya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat melingkari kepalanya pada saat ini benturan segera terjadi. Bersamaan dengan hal tersebut energi hitam juga menghilang dengan keras. Dan Xia Zhenghui benar-benar sangat terkejut. Xia Zhenghui segera berkata bahwa ini tampaknya benar-benar berhasil. Segera setelah itu Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Tetapi energi hitam di atas kepala Xiaoyan benar-benar sangat tebal. Tampaknya karena Xiaoyan telah membunuh lebih banyak hiu laut dibandingkan dengan Xia Zhenghui, maka kekuatan kutukan yang menyelimuti Xiaoyan juga semakin kuat. Xiaoyan pada saat ini terus berusaha hingga tanpa sadar keringat dingin segera menetes dari kening Xiaoyan. Semua orang juga pada saat ini merasa khawatir melihat Xiaoyan yang benar-benar kesusahan. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengulurkan jarinya dan melihat fluktuasi aneh di jari manisnya. Tiba-tiba jari Xiaoyan pun mengeluarkan cahaya emas yang tidak lain jari emas Xiao keluar kembali. Jari aneh ini segera menelan semua kekuatan kutukan
Dalam sekejap mata Xiaoyan tiba-tiba benar-benar kaget. Dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa jarinya ini benar-benar telah menyerap kekuatan kutukan. Xiaoyan benar-benar tidak tahu banyak tentang kemampuan dari jari aneh tersebut. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya hal ini juga bisa menyerap kekuatan kutukan tersebut. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah jari-jarinya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedikit kebingungan. Zudi juga pada saat-saat ini menggelengkan kepalanya dengan penuh ketidakpercayaan dan bertanya bagaimana itu bisa mungkin terjadi. Kekuatan kutukan ini hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan spiritual yang kuat. Zudi pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Xiaoyan, sementara Xiaoyan pada saat ini berjalan ke hadapan Zudi. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melihat udara hitam yang berada di atas kepala dari Zudi, tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat tangannya di atas kepala Zudi. Untuk sesaat Xiaoyan merasakan jari manisnya sedikit bergerak dan Xiaoyan menggigil bersamaan dengan hal tersebut. Pada saat ini perasaan dingin segera menyapu jari-jari Xiaoyan. Si Zheng Hui yang bisa melihat energi hitam ini pada saat ini segera berteriak bahwa energi hitam tersebut menghilang. Tuan muda Xiaoyan benar-benar bisa menghilangkan energi hitam di atas kepala Zudi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar merasa sangat senang. Pada akhirnya Xiaoyan segera membantu semua orang yang memiliki energi hitam di atas kepala mereka. Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas lega. Xiaoyan juga pada saat ini secara alami mengetahui apa yang dimaksud oleh Xia Zhenghui. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa Xia Zhenghui telah dikutuk menjadi kerangka dan tentu saja Xia Zhenghui memiliki kutukan. Tampaknya hal itulah yang pada saat ini mengakibatkan Xia Zhenghui bisa melihat kekuatan hitam yang berada di atas kepala semua orang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xia Zhenghui bahwa dirinya bisa melihat kutukan-kutukan ini karena Xia Zhenghui juga dikutuk. Xiaoyan juga tidak tahu apakah Xiaoyan bisa membantu Xia Zhenghui mematahkan kutukan miliknya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan akan mencoba sekuat tenaga untuk melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengulurkan tangannya, tetapi Xia Zhenghui pada saat ini segera meraih pergelangan lengan Xiaoyan di udara. Xiaoyan sedikit terkejut dan menatap ke si Zhenghui dengan sedikit kebingungan. Sementara itu Xia Zhenghui segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xia Zhenghui tidak terburu-buru, belum terlambat bagi mereka untuk menunggu sampai mereka menemukan tempat yang aman, atau mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut setelah kontes dari 10.000 alam ini selesai. Xia Zhenghui bisa melihat kekuatan kutukan ini sekarang, oleh karena itu dengan hal tersebut sepertinya akan bisa membantu. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui sebelum. Akhirnya tersenyum Xiaoyan berpikir tampaknya Xia Zhenghui pada saat ini telah sepenuhnya menganggap tim sebagai rumah-rumahnya sendiri. Menghilangkan kutukan selalu menjadi keinginan dari Xia Zhenghui, tetapi pada saat ini Xia Zhenghui benar-benar rela menunggu lebih lama untuk keselamatan dari semua orang. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega sebelum akhirnya segera berkata kepada semua orang. Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk segera pergi dan meneruskan perjalanan mereka. Telah mendapatkan kabar berita bahwa kelompok dari Zhu Chang'an sedang berada dalam situasi yang buruk, oleh karena itu mereka pada saat ini harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelamatkan kelompok Zhu Chang'an. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiaoyan segera kembali memimpin semua orang untuk bergegas maju. Pada saat sebelumnya kelompok Xiaoyan telah meratakan ratusan monster hiu laut di sini, tetapi meskipun begitu pemimpin dari hiu laut telah melarikan diri dan mungkin dirinya pada saat ini mencari bantuan, kelompok Xiaoyan terus berjalan dan pada akhirnya pada saat ini suasana di sekitar menjadi semakin lembab. Semua orang merasakan hawa dingin di hati masing-masing, tetapi meskipun begitu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini masih terus bergegas menuju ke daerah terdalam. Kelompok Xiaoyan yang masih terus bergegas maju, lalu setelah cukup lama berjalan pada akhirnya secercah cahaya segera muncul di hadapan semua orang. Begitu Xiaoyan keluar, Xiaoyan segera merasakan sebuah tekanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada teriakan tajam yang terdengar di telinga semua orang. Teriakan tersebut berkata, siapakah yang pada saat ini berani menerobos? Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara dan seketika sosok Xiaoyan terkejut. Xiaoyan melihat seonggok makhluk yang pada saat ini sedang berdiri di atas tubuh besar merah tua dari seekor ikan raksasa. Tubuh dari sosok tersebut memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dan fluktuasi itu bahkan membuat Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sementara itu pemimpin dari klan hiu laut sebelumnya pada saat ini segera berkata kepada sosok yang merupakan pangeran ketiga. Dirinya berkata kepada pangeran ketiga bahwa mereka tidak hanya menyerbu masuk ke klan mereka, tetapi
Mereka juga pada saat sebelumnya telah membantai ratusan anggota dari klan Hiu Laut, oleh karena itu pada saat ini pangeran ketiga harus segera membalaskan dendam dari saudara-saudara mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan, pada akhirnya pangeran ketiga pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Sesaat kemudian sosoknya lanjut berkata, jika orang-orang ini membunuh orang-orang dari klan Hiu Laut, mengapa mereka pada memiliki kekuatan kutukan di atas kepala? Mereka pemimpin anggota dari klan Hiu Laut sebelumnya pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan pada saat ini benar-benar terkejut. Sosoknya benar-benar tidak melihat adanya kekuatan kutukan yang melingkari tubuh masing-masing anggota Xiaoyan. Pada akhirnya dengan penuh ketakutan dirinya segera berkata bahwa apa yang dirinya katakan sebelumnya memang benar. Orang-orang ini benar-benar membantai semua penjaga dari iklan Hiu Laut. Pangeran ketiga pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menghela nafas, lalu dirinya lanjut berkata kepada kelompok Xiaoyan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara mereka menerobos, dirinya juga tidak tahu bagaimana cara mereka menghilangkan kekuatan kutukan. Tetapi sekarang mereka telah datang ke sini, oleh karena itu hanya ada satu tujuan dan mereka semua harus mati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan memandang ke arah pangeran ketiga dengan tatapan dingin. Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada cara untuk bernegosiasi. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar mereka mengikuti Xiaoyan dan segera kembali melakukan pembantaian. Pada akhirnya kelompok dari tim Fearless dan yang lainnya bersiap untuk bertempur. Sementara itu Zudi pada saat ini mencondongkan tubuhnya ke samping Xiaoyan dan mulai memperingatkan Xiaoyan. Zudi berkata bahwa hiu yang duduk di atas ikan tersebut sangat kuat secara fisik, oleh karena itu pada saat ini mereka harus menghadapi sosok tersebut. Dengan berhati-hati Xiaoyan pun mengangguk dan matanya juga tertuju pada pangeran ketiga yang duduk di punggung ikan raksasa. Selain dari sosok ini, pada saat ini ada belasan sosok yang berada di belakang dirinya. Fluktuasi yang dipancarkan dari sosok-sosok ini sebanding dengan seorang dosian bintang 3, terlebih lagi jumlah mereka juga sangat banyak, dan jika menghitung kekuatan ini dapat dikatakan bahwa kekuatan dari tim Xiaoyan sedikit lebih lemah. Sementara itu di sisi lain pangeran ketiga benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak sosoknya. Pada saat ini segera bergegas dengan tombak hitam di tangannya. Melihat hal tersebut pada saat ini Zudi segera menghampiri Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk mundur, karena Zudi akan menghadapinya sebelum Xiaoyan dapat berbicara. Sosok Zudi seketika bergegas ke depan. Tombak emas bercabang 3 segera muncul di sela-sela telapak tangannya bersamaan dengan Zudi yang melesat. Guntur petir juga pada saat ini segera melapisi tombak dan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini saling bertemu. Benturan di antara kedua tombak tidak bisa dihindari dan gelombang kejut segera menyapu ke segala arah. Benturan ini pun seketika mempengaruhi ikan besar yang dinaiki oleh pangeran ketiga. Sosoknya juga sedikit mundur dan benar-benar terkejut setelah mengalami benturan. Pangeran ketiga pada saat ini menatap tajam ke arah Zudi dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah anggota dari klan Raja Laut. Sementara itu Zudi segera tersenyum dan berkata bahwa laut memiliki aturannya sendiri, tidak peduli dari mana mereka berasal. Mereka yang berasal dari klan Hiu Laut harus mematuhi perintah dari klan Raja Laut. Mereka ini adalah aturan yang terukir dalam sejarah dan darah nenek moyang mereka. Oleh karena itu jika junior pada saat ini bodoh dan melanggar aturan maka dirinya pasti mengerti konsekuensinya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi ini, pada akhirnya pangeran ketiga pun tiba-tiba gemetar. Sosoknya segera menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak berani bersikap sombong. Oleh karena itu dirinya berharap Tuan akan memaafkannya karena telah begitu ceroboh. Mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran ketiga, Zudi tersenyum dan segera dengan marah berkata mengapa dirinya tidak memerintahkan semuanya untuk berhenti. Pangeran ketiga pada akhirnya mengangguk dan pada saat-saat ini benar-benar tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun. Dirinya pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semua orang dari klan Hiu Laut segera berhenti. Pertempuran di kedua sisi pun seketika berakhir dan karena pertempuran baru saja dimulai maka pada saat ini tidak terlalu banyak korban jiwa yang terjatuh di dalam pertempuran. Anggota dari tim Fearless dan tim Wilayah Laut juga pada saat ini hanya mengalami sedikit luka ringan. Sementara itu Zudi pada saat ini lanjut berkata agar pangeran ketiga membawa Zudi ke Istana Laut secepatnya. Zudi pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan sekarang benar-benar sangat khawatir dengan situasi dari klan Dewa Api Kuno. Sementara itu pangeran ketiga pada saat ini tampaknya khawatir melihat gelagat dari pangeran ketiga ini. Zudi pada akhirnya segera lanjut berkata selama temannya baik-baik saja maka pangeran ketiga juga akan baik-baik saja. Pangeran ketiga pun tersenyum pahit dan segera menganggukkan kepalanya dan tidak berani mengabaikan apa yang diminta oleh Zudi. Pada akhirnya dirinya segera memerintahkan ikan raksasa untuk pergi dan memimpin jalan. Xiaoyan pada saat ini tampak tertegun kembali dan Xiaoyan dengan jelas dapat melihat alasannya.
Xiao Yan juga menyadari bahwa klan laut telah dibagi menjadi 3 tingkat. Tampaknya Zudi adalah klan raja laut yang merupakan lebih unggul jika dibandingkan dari klan laut lainnya, oleh karena itu di bawah tekanan garis keturunan darah orang-orang dari klan hiu laut harus mematuhi klan raja laut. Sementara itu Zudi pada saat ini segera mengajak Xiao Wan dan yang lainnya untuk bergegas. Semua orang pada akhirnya segera masuk ke ketan laut. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa semakin jauh mereka menyelam pada saat ini, cahaya di bawah laut bukannya semakin gelap tetapi menjadi semakin terang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan seketika menyadari tampaknya Xiao Wan pada saat ini benar-benar sudah dekat dengan jantung api. Tampaknya hal yang membuat laut di sini bersinar adalah jantung api. Xiao Yan pun benar-benar merasa sangat bahagia karena tujuan pada saat ini sedikit lagi tercapai. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan segera menekan perasaannya karena pada saat-saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan rekan-rekannya. Pada akhirnya setelah cukup lama menyelam, kelompok Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini melihat sebuah istana di bawah laut. Istana ini tidak berdiri di dasar laut tetapi melayang di bawah kepemimpinan dari pangeran ketiga. Semua orang pada akhirnya segera langsung masuk menuju ke istana. Begitu sampai pada saat ini banyak pasang mata yang menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka pada saat ini tampak mendesis dan meraung seolah-olah tidak menyukai keberadaan dari orang asing. Melihat hal tersebut, Zudi pada saat ini menutup dan seketika kembali membuka matanya dan tekanan darah segera keluar. Semua orang yang awalnya menatap dingin ke arah kelompok Xiao Yan pada saat ini seketika menundukkan mata mereka. Perasaan hormat pada saat ini segera terpancar dari masing-masing orang-orang yang sebelumnya memiliki permusuhan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena saat sebelumnya Xiao Yan telah melesatkan kekuatan spiritual. Xiao Yan merasakan aura yang familiar sebelum akhirnya bergumam bahwa Zhu Chang'an dan yang lainnya ada di dalam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Jin Chen Tao juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan spiritual. Setelah beberapa saat wajah Jin Chen Tao pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Dengan sedikit ragu Jin Chen Tao pada saat ini bergumam bahwa hanya tersisa 5 orang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk bergegas masuk. Xiao Yan tidak peduli untuk melapor kepada Raja Hiu Laut dan segera bergegas. Semua orang pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari Xiao Yan untuk menerobos masuk ke dalam istana. Begitu mereka masuk, air laut di sekitarnya pada saat ini berubah menjadi berwarna merah. Bau darah yang menyengat memenuhi air laut. Pada saat ini terlihat ada 5 sosok yang berlumuran darah dan mereka semua pada saat ini terlihat tidak sadarkan diri. Ketika Jin Chen Tao melihat hal ini, matanya tiba-tiba menyusut. Jin Chen Tao benar-benar merasa hatinya seperti disayat oleh silet dan dirinya benar-benar merasa sedih. Namun Jin Chen Tao saat ini segera tersadar dan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan dan memberikannya kepada masing-masing. Pada saat yang bersamaan di ujung istana sesosok tubuh berwarna merah darah pada saat ini terlihat sedang duduk sosoknya. Pada akhirnya segera bertanya kepada kelompok Xiao Yan apakah mereka adalah teman dari orang-orang ini. Mata semua orang pada akhirnya seketika segera terfokus kepada sosok tersebut. Sosok yang sedang duduk di atas singgasana ini pada saat ini menyilangkan kakinya ditutupi dengan sisik berwarna merah menyala dan penampilannya terlihat istimewa. Jika dilihat dari glowing ini, semua orang seketika menyadari tampaknya ini adalah Raja Hiu Laut. Sementara itu Zudi berbisik di telinga Xiao Yan dan segera memberikan informasi. Zudi menjelaskan bahwa di klan Hiu Laut mereka hanya memiliki 1 raja dan 1 ratu. Selain itu juga hanya ada 1 wanita di seluruh klan. Bersamaan dengan informasi yang terdengar di telinga Xiao Yan, di sisi lain Jin Chen Tao pada saat ini segera mengangkat kepalanya. Dirinya menatap ke arah Raja Hiu Laut dengan mata yang merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun ketika Jin Chen Tao hendak berteriak dengan marah, Xiao Yan pada saat ini segera menahan bahunya. Setelah Xiao Yan melirik ke arah Jin Chen Tao, Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan berkata bahwa mereka meminta maaf kepada senior karena mereka benar-benar baru di sini. Oleh karena itu mereka telah menyinggung banyak orang dan mereka memohon maaf. Orang-orang ini adalah teman dari kelompok Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini ingin tahu siapa yang menyakiti mereka. Mendengar Xiao Yan yang
Bertanya pada saat ini Jin Chentao seketika terkejut dan merenung di dalam hatinya. Pada saat ini memang masih belum jelas bahwa semua ini dilakukan oleh klan Hiu Laut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Raja klan Hiu Laut segera mulai bergerak. Matanya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dengan lembut dan berkata jika dirinya mengatakan bahwa semua ini bukan dilakukan oleh mereka, apakah kelompok Xiao Yan percaya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan lanjut bertanya apakah senior tahu siapakah yang melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa dari nada suara Raja Hiu Laut dirinya tidak memiliki emosi apapun. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir tampaknya pada saat ini semuanya tidak dilakukan oleh klan Hiu Laut. Sementara itu Raja Hiu Laut sedikit tertegun sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak tahu, tetapi dirinya pada saat ini benar-benar penasaran. Dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana kelompok Xiao Yan yang lainnya pada saat ini bisa datang ke Istana Laut. Setelah selesai berbicara sosoknya menatap ke arah pangeran ketiga dan bertanya apakah dirinya yang pada saat ini membawa mereka ke sini. Pangeran ketiga pada saat ini sedikit ragu-ragu dan suasana hatinya menegang. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka memiliki darah keluarga Raja Laut. Setelah mendengar hal ini Raja dari Hiu Laut juga pada saat ini segera menatap ke arah kelopak Xiao Yan. Setelah matanya menyapu pada akhirnya tatapannya segera berhenti kepada Zudi. Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa memang benar dirinya adalah keturunan dari keluarga Raja Laut, tetapi kekuatan garis keturunannya benar-benar sangat tipis, dan tampaknya keluarga dari Raja Laut atau Neptunus sekarang sudah layu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini Zudi segera berbicara dengan nada sedikit marah. Zudi berkata bahwa keluarga dari Raja Laut pada saat ini masih sejahtera dan dirinya berharap Raja Hiu Laut menjaga ucapannya. Raja Hiu Laut sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang yang memiliki sedikit kekuatan dalam garis keturunan keluarganya benar-benar berani membuat kesalahan di depan raja ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut, Zudi pada saat ini sedikit bergetar. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka Raja Hiu Laut akan memperlakukan Zudi dengan sikap seperti itu. Zudi pada akhirnya hendak membuka mulutnya, tetapi segera dipotong oleh perkataan dari Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut segera berkata bahwa aturan yang ditetapkan oleh leluhur mereka adalah bahwa di era prasejarah keluarga Raja Laut memang telah melindungi keluarganya setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Kontrak dari garis keturunan ini juga sudah lama melemah, tapi demi leluhur mereka pada saat ini dirinya bisa mengampuni nyawa mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka seharusnya lebih memperhatikan nada dan sikap mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini tiba-tiba Zudi terdiam sementara itu. Perasaan di hati Xiao Yan segera berubah menjadi dingin dan perlahan menatap ke arah Raja Hiu Laut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Raja Hiu Laut belum menjawab pertanyaan Xiao Yan. Raja Hiu Laut pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan dingin, apakah mereka menginginkan jawaban? Jika begitu permasalahannya, maka mereka bisa berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh klan Hiu Laut. Inilah jawabannya dan apa yang pada saat ini mereka inginkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan menjadi semakin kesal. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak peduli apakah mereka raja yang seperti apa, dan Xiao Yan juga tidak peduli apakah dirinya seorang wanita atau bukan. Xiao Yan pada saat ini hanya menginginkan dirinya bertanggung jawab atas perkataannya. Jangan berpikir dirinya merasa hebat karena memiliki kekuatan kutukan yang dibanggakan. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin memastikan siapa yang telah menyakiti teman-temannya. Xiao Yan tidak memiliki niat lain, oleh karena itu tolong jawab pertanyaan Xiao Yan. Dengan jujur begitu Xiao Yan berbicara pada saat sebelumnya. Jari penghisap jiwa Xiao Yan mengeluarkan fluktuasi. Yang aneh, fluktuasi ini membuat semua anggota dari klan Hiu Laut pada saat ini menyipitkan mata mereka. Fluktuasi yang terpancar dari Xiao Yan sebenarnya telah memancarkan kekuatan kutukan. Raja Hiu Laut pun segera berpikir sepertinya Xiao Yan juga pada saat ini bisa menggunakan kekuatan kutukan ini. Pada akhirnya Raja Hiu Laut menyipitkan matanya yang indah dan segera bertanya siapakah mereka. Xiao Yan pun segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan dan ini adalah nama yang belum pernah dirinya dengar sebelumnya. Sebaiknya pada saat ini Raja Hiu Laut menjawab pertanyaan Xiao Yan karena kesabaran Xiao Yan benar-benar terbatas. Mendengar provokasi dari Xiao Yan ini Raja Hiu Laut pada saat ini secara alami tidak takut kepada kelompok Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata apa yang baru saja dirinya katakan adalah jawabannya. Xiao Yan pun seketika menjadi semakin marah dan tiba-tiba api menyala di mata Xiao Yan. Xiao Yan
segera berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar sedang bermain dengan api. Setelah perkataan Xiaoyan, terdengar suhu air di sekitar pada saat ini tiba-tiba meningkat. Api dan air adalah dua sisi yang benar-benar tidak cocok dan berlainan, tetapi jika api pada saat ini terlalu kuat, air juga benar-benar harus berkompromi dengan kuatan api. Sementara itu di sisi lain, Raja Hiu Laut pada saat ini meraung marah dan berteriak bahwa mereka benar-benar berani bertindak sombong di wilayahnya. Setelah perkataannya terdengar, para prajurit di sekitar segera berkumpul satu demi satu. Tim Fearless dan tim wilayah laut pada saat ini segera bersiap untuk melakukan pertempuran. Suasana di kedua sisi pada saat ini benar-benar seketika berubah menjadi menegangkan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin kalah berhadapan dengan kelompok ini. Xiaoyan tentu saja berpikir bahwa Xiaoyan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dari klan Dewa Api Kuno. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di sisi lain, Raja Hiu Laut pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan ganas segera memancar dari tubuhnya. Kekuatannya setidaknya telah mencapai puncak Dosian Bintang 7, atau bahkan bisa setara dengan Dosian Bintang 8. Dengan momentum yang terpancar, mata semua orang pada saat ini sedikit menyusut, namun sosok Xiaoyan tidak bergeming karena Xiaoyan tidak peduli apakah dirinya berada di puncak Bintang 7, atau bahkan Bintang 8. Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah memiliki rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Pertempuran pada akhirnya akan segera pecah di istana, tetapi pada saat pertempuran ini akan berlangsung, serangkaian langkah kaki dengan cepat segera datang dari luar istana. Seorang prajurit pada saat ini segera berteriak menyampaikan informasi kepada Raja Hiu Laut. Sosok tersebut berkata bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua telah terbunuh di dalam pertempuran. Suasanaan tegang sebelumnya segera pecah dan mata indah dari Raja Hiu Laut tiba-tiba menyusut. Nada bicaranya seketika meningkat ketika dirinya bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Prajurit itu pun segera menjelaskan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua bertemu dengan setidaknya 100 orang. Di antara mereka ada orang kuat yang merupakan Dosian Bintang 8. Pangeran pertama dan pangeran kedua telah dikalahkan dan dipenggal oleh seorang Dosian Bintang 8 dari kelompok mereka. Mendengar hal tersebut, nada suara dari Raja Hiu Laut pada saat ini kembali meningkat. Dirinya tanpa sadar bergumam, apakah itu adalah Bintang 8 Dosian? Setelah selesai berbicara, Raja Hiu Laut segera memerintahkan semuanya untuk bersiap berperang. Raja Hiu Laut pun seketika bergegas, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba bangkit dan berdiri di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini dengan pedang misterius segera menghalangi jalan dari Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening menatap ke arah Xiaoyan yang menghalanginya dan pada saat ini segera berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka tidak dibunuh oleh klan Hiu Laut. Jika klan Hiu Laut mereka tidak membawa orang-orang ke sini, mereka semua pasti sudah lama mati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak meragukan perkataan dari Raja Hiu Laut. Xiaoyan sebelumnya telah menyadari dan menemukan bahwa tidak ada kutukan pada Zhu Chang'an dan yang lainnya yang terluka. Oleh karena itu Xiaoyan segera bertanya apakah mereka tahu siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan ini, Raja Hiu Laut tidak ingin berbicara omong kosong kepada Xiaoyan. Klan dari laut benar-benar sedang menghadapi ancaman besar. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa jumlah orang yang mendobrak pegunungan kali ini sudah lebih dari 100 orang. Memang ada beberapa tim yang telah dimusnahkan oleh klan Hiu Laut, namun pada saat yang bersamaan tim Hiu Laut menemukan kelompok-kelompok ini yang sudah tergeletak di sana. Orang-orang ini sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan dirinya memutuskan untuk membawa mereka ke sini. Tetapi selain dari orang-orang ini, ada juga beberapa mayat dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihatnya. Setelah selesai berbicara, Raja Hiu Laut segera memerintahkan orang-orang untuk membawa mayat-mayat tersebut keluar. Mayat-mayat ini semuanya terbakar dan tidak dapat dikenali, sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari penampilannya. Semua orang pada saat ini memperhatikan mayat-mayat yang tergeletak. Bersamaan dengan hal tersebut, Nan Erming saat ini dengan hati-hati memperhatikan satu sosok mayat. Nan Erming pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan kemari dan melihat hal ini. Orang ini tampak seperti familiar bagi Nan Erming dan Nan Erming sepertinya telah mengenalinya. Begitu Xiaoyan berjalan mendekat, Xiaoyan pada saat ini juga sekilas mengenali orang ini. Xiaoyan sedikit terkejut karena mayat ini sebenarnya adalah salah satu kelompok dari Genping. Yang sepertinya kelompok dari Genping lah yang telah bertempur dengan kelompok dari Dewa Api Kuno yang selama ini membantu Xiaoyan. Benar kata admin bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Xiaoyan tentu saja memiliki kesan karena Xiaoyan dan kelompok Genping telah menghabiskan banyak waktu bersama Xiaoyan. Pada akhirnya menyipitkan matanya dan bergumam, ternyata memang benar menurut Xiaoyan. Genping ini benar-benar sangat luar biasa di permukaan.
Geng Ping tampak mudah didekati dan suka membantu. Geng Ping juga tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi pada saat ini faktanya dirinya telah berkomplot melawan tim Veles. Jika begitu permasalahannya, permainan ini akan segera berakhir dan rubah tua ini tidak akan bisa lagi menyembunyikan ekornya melihat Xiaoyan yang pada saat ini bertekad pada akhirnya. Di sisi lain Raja Hiu Laut segera mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata, sekarang Xiaoyan sudah tahu jawabannya. Dan Xiaoyan bisa pergi. Setelah mengatakan hal tersebut, Raja Hiu Laut segera mengambil langkah maju dan semua prajurit dari klan Hiu Laut bersiap untuk bergegas. Namun pada saat ini Xiaoyan berdiri menoleh ke arah Raja Hiu Laut dan perlahan berkata meminta mereka untuk menunggu sejenak. Xiaoyan lanjut berkata bahwa menurut Xiaoyan mereka pada saat ini akan bisa membentuk aliansi. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan, Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan di matanya seolah-olah tidak menyangka Xiaoyan akan mengatakan hal ini. Raja Hiu Laut pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dirinya segera berkata kepada Xiaoyan dengan nada meledek. Dirinya berkata bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih dari dosian bintang 5. Oleh karena itu pada saat ini apakah yang akan bisa dilakukan oleh Xiaoyan? Bukankah Xiaoyan juga baru saja mendengar bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini adalah seorang dosian bintang 8, bahkan Raja Hiu Laut juga tidak yakin bisa menandinginya. Lebih baik pada saat ini kelompok mereka segera pergi dari sini atau mereka akan mati. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela. Dan Xiaoyan tidak merasa marah dengan ledekan dari Raja Hiu Laut. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini memang terlihat lemah, tetapi setidaknya pada saat ini ada Zudi yang masih dalam tahap dosian bintang 7. Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa tidak masalah jika mereka tidak ingin membentuk aliansi, tetapi bolehkah Xiaoyan pada saat ini ikut bersama dengan mereka? Orang-orang tersebut telah menyakiti teman Xiaoyan dan kebencian ini juga telah dipalsukan. Oleh karena itu tidak peduli apakah mereka memiliki dosian bintang 8. Xiaoyan pada saat ini akan pergi menemuinya. Mendengar Xiaoyan yang bersikeras, Raja Hiu Laut tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Pada akhirnya dirinya hanya bisa mengangguk di tengah-tengah desakan dari Xiaoyan. Telah banyak waktu yang tertunda. Dan sosoknya segera berkata bahwa mereka boleh mengikuti kelompok dari Hiu Laut jika mereka mau, tetapi mengenai hidup dan mati mereka pada saat ini kelompok dari klan Hiu Laut tidak memiliki kendali. Mereka tidak akan berani bertanggung jawab dan selain itu mereka juga jangan menghalangi apa yang akan dilakukan oleh klan Hiu Laut. Jika mereka menghalangi klan Hiu Laut, maka klan Hiu Laut juga akan memperlakukan mereka sebagai musuh. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tanpa basa-basi segera lesat menjadi bayangan merah dan bergegas. Di luar istana sudah ada puluhan ribu tentara Hiu Laut yang menunggu perintah dari Raja Hiu Laut. Pada saat bayangan merah melesat, semua orang pada akhirnya segera bergegas dengan kekuatan yang sangat besar. Jin Chentao juga merasa berapi-api dan segera berkata agar mereka juga pada saat ini segera pergi. Jin Chentao berpikir semua yang dialami oleh klan Dewa Api Kuno pasti akan ada hubungannya dengan seorang dosian bintang 8. Saat ini dirinya benar-benar ingin melihat tim manakah yang telah berani menyakiti orang-orang dari klan Dewa Api Kuno. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan semua orang pada akhirnya segera bergegas mengikuti kelompok dari Iblis Hiu melesat. Pada akhirnya pada saat ini Raja Hiu Laut memimpin pasukan klan Hiu Laut dengan momentum yang besar. Xiaoyan juga memimpin lebih dari 50 orang dari tim Fearless dan tim Wilayah Laut untuk berangkat. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk melihat-lihat ke arah dasar laut. Yang lebih dalam, Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Sebelum akhirnya Xiaoyan kembali memalingkan wajah, Xiaoyan segera mengeluarkan cetak biru dari jantung api. Xiaoyan juga seketika melihat bahwa cetak biru itu pada saat ini segera memancarkan cahaya yang terang. Melihat hal ini, Xiaoyan semakin yakin bahwa jantung api ada di suatu tempat di dasar laut. Namun pada saat ini klan Api Kuno begitu juga dengan Zhu Chang'an telah terluka parah. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan dari jantung api. Xiaoyan pada saat ini terus melesat mengikuti pergerakan dari semua anggota klan Hiu Laut. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini pertempuran yang berada di sini telah berakhir. Hanya ada beberapa sosok yang tersisa pada saat ini dan semua orang benar-benar terluka parah. Pada saat ini ada 100 orang yang berdiri setelah memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Jika Xiaoyan melihat sosok pemimpin dari kelompok ini, Xiaoyan akan mengenali bahwa sosok tersebut adalah Geng Ping, sang pengkhianat. Kelompok Geng Ping yang semula hanya berjumlah belasan orang pada saat ini benar-benar tanpa diduga telah meningkat menjadi 100 orang.
Dan sekarang wajah Gemping pun berubah dengan para anggotanya yang ternyata dia sebelumnya hanya memakai wajah palsu untuk mengelabui semua orang dan akhirnya dia pun menunjukkan wajah jahatnya. Dia pun tertawa terbahak-bahak bahwa dia sangat ingin bertemu dengan Sioyan dan menginginkan apa yang berada di tubuh bocah itu. Nah itu saja episode ini.